Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Di hari Minggu kegiatan kita biasa ngisi jadwal pelatihan. Jadi setelah ngisi jadwal pelatihan, saya lihat di budidaya Buratna terus kembali terus budidaya Buratna. Kenapa? Teman-teman lihat di sini, alhamdulillah budidayanya itu sudah mulai tertata rapi. Yang pertama dari bentuk kandang. Jadi kandangnya sekarang udah rapi, kandang DOC, kandang pembesaran. Dengan kandang seperti ini, maka insya Allah pertumbuhan ayam akan efektif, yang pertama. Yang kedua, ketika tertata rapi seperti ini, maka insya Allah budidayanya akan semakin mudah, baik dari segi panen ayam, juga panen maggot mudanya. Jadi karena memang beliau ini dari awal pemberian maggot mudanya itu menggunakan sampah, teman-teman bisa lihat maggotnya itu luar biasa besar-besar. Karena perbedaan maggot yang diberi pakan sampah, apalagi sampah yang banyak mengandung air, dengan maggot yang memang pakannya kering, itu sangat berbeda. Jadi nih teman-teman lihat, mereka udah standby nunggu maggot. Oke, kita kembali lagi ke maggot. Jadi di sini perbedaannya adalah maggotnya itu cenderung lebih besar. Dengan umur yang sama, waktu yang sama, tapi ketika dikasih makan sampah, maka maggotnya akan lebih cepat besar. Nih teman-teman bisa lihat maggotnya. Oke, kita mau nyoba panen nih. Panen untuk pemberian pakan ke ayam. Banyak teman-teman yang bingung gimana sih cara manen maggot untuk pemberian pakan ke ayam. Jadi yang pertama, nih teman-teman lihat, sampahnya dulu disingkirkan dulu. Sampah yang besar seperti ini, itu disingkirkan dulu. Setelah disingkirkan, maka maggotnya, insya Allah di bawahnya ini semua, dalam kotak ini semua, itu semuanya maggot. Maka dikumpulkan, kumpulkan ke tengah, seperti ini. Setelah maggotnya berkumpul ke tengah, maka kita biarkan beberapa selang untuk ngasih waktu si maggot turun ke bawah. Jadi nanti sampahnya di atas, maggotnya di bawah. Jadi dengan seperti ini kita bisa ambil pelan-pelan, perlahan maggot atau sampah yang berada di atas. Tujuannya untuk memberi waktu si maggot untuk turun ke bawah. Jadi nanti di bawah akan total seluruhnya adalah maggot beset. Karena teman-teman banyak yang nanya nih, Mas, gimana cara mangkas? Jadi mangkasnya seperti ini. Syarat untuk pemangkasan media maggot, yang pertama media kultur harus kering. Ketika media kultur nggak kering, maka yang terjadi adalah maggot nggak bisa berpisah, lengket, lama dia. Ketika maggotnya media kultur kering, maka terjadi seperti ini. Jadi teman-teman lihat, butuh waktu kurang lebih berapa menit ya. Oke, seperti ini. Maka setelah seperti ini, kita udah bisa nih, teman-teman udah bisa lihat. Jadi ketika udah seperti ini, kita tinggal ambil. Oke, pakai kedua tangan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat pemberian pakan menggunakan maggot beset. Ini juga ayamnya udah mulai nggak sabar. Dan kita ambil lagi. Kita ambil, kita kasih makan lagi. Jadi ayam yang udah terbiasa makan maggot, maka akan kelihatan giras. Oke, kurang lebih seperti ini buat teman-teman semuanya. Jadi harus seluruhnya dapat makan maggot, karena kalau enggak, yang terjadi adalah si maggot, si ayam akan lari ke sana kemari. Jadi setelah memang semuanya dapat, insya Allah si ayam akan cenderung diam. Tapi kalau ada yang nggak dapat maggot, maka yang masalah yang terjadi adalah ayamnya akan ada sebagian yang demo, kemungkinan keluar dari kandang besar.
Ciri-ciri budidaya maggot maju adalah akan ada perubahan-perubahan dalam bentuk prasarana, baik itu kandang, biopon, dan yang lain-lain. Teman-teman yang sering ngikuti update video saya, budidaya burana itu kebanyakan dulu dari dalam. Dan seperti yang kita tahu, budidaya di dalam itu lebih cenderung ya bahasa Inggrisnya asal-asalan. Nah, jadi sekarang udah mulai rapi, udah pakai bajaringan ya kan. Ini papannya udah papan bagus. Terus yang di luar bioponnya itu udah kita bisa lihat. Nah, ini karena maggotnya belum ada diisi orang dulu. Oke, jadi nampak dia ringan. Ini bioponnya di bawah semua, di atas ayam, bawahnya biopon. Jadi dengan cara seperti ini, budidaya ayam akan jauh lebih mudah dan lebih efektif. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini Bu Ratna tahu semua ini bukan terlahir seperti itu aja. Tapi karena memang kemauan beliau yang gigih dan luar biasa, beliau terus belajar baik dari saya ataupun yang lain. Dan akhirnya lama-kelamaan budidayanya makin baik, terus income-nya makin baik. Dan hari ini juga banyak teman-teman kita yang sekarang sudah mulai belajar ikut pelatihan di saya. Jadi buat teman-teman saya tekankan sekali lagi, pelatihan bukan cuma saya yang mengadakan, banyak. Silakan aja. Yang penting teman-teman pastikan bahwasanya budidaya teman-teman itu pelatihan ini mengurangi daripada kerugian. Karena hari ini masalah kandang aja kadang-kadang bolak-balik tukar itu udah satu kerugian. Begitu juga dengan kandang, bolak-balik tukar akhirnya juga merupakan kerugian. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Karena belajar dengan guru terkejam itu nggak enak sama sekali. Oke, kita lihat teman-teman kita yang hari ini sedang belajar ikut pelatihan di saya. Untuk masalah pelatihan, ya seperti biasanya nggak ada yang berubah. Kita awal-awal mengajarkan tentang kandang besep. Karena kandang besep ini adalah salah satu sarana untuk berkembangnya si maggot besep. Jadi di sini saya banyak mengajarkan tentang kandang besep yang baik dan benar. Dan beberapa kesalahan-kesalahan kandang. Karena kandang besep saya itu awalnya dari mulai yang kecil, terus saya pindah sampai total jumlahnya itu kandangnya ada 5. Dan semua ini juga mengeluarkan kos. Oleh sebab itu saya mengajarkan buat teman-teman semuanya, masalah kandang harus kita buat sekali aja dan itu harus bagus. Yang kedua, masalah rak penetasan. Di rak penetasan ini saya dulu di awal-awal sering gagal. Bahkan 3 bulan pertama itu nggak mendapatkan hasil. Jadi di sini saya banyak membuat penekanan-penekanan terhadap para peserta, terutama menetaskan maggot besep itu di awal-awal nggak usah terlalu banyak menggunakan bahan, yang akhirnya menimbulkan kerugian. Dan setelah maggot besep sudah berumur dewasa atau telur yang udah kita tetaskan dewasa, kita memindahkannya ke biopon. Dan pada saat pemindahan biopon ini juga harus mesti mengetahui cara dan triknya. Karena pada saat pemindahan banyak teman-teman yang secara tidak langsung membunuh si maggot besep. Dan alhamdulillah kita juga belajarnya nggak cuma di satu farm atau di farm saya aja. Kita bawa ke farm Bu Ratna. Dan di sana Bu Ratna saya kasih kesempatan untuk sharing ilmunya. Jadi alhamdulillah para peserta bisa menjadikannya ini salah satu sebagai pelajaran dari beberapa guru untuk budidaya yang lebih baik. Nama saya Mariadi dari Kediri. Saya udah ikut pelatihan BSF di Ikan Integrated ya. Iya. Pesan saya cukup puas karena memang rencana saya juga mau ternak. Jadi kepada kawan-kawan kalau bisa sebelum ternak itu ya ikut pelatihan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ginting. Saya dari Kota Binjai. Ya, ikut pelatihan sama Pak Hairul Irawan Khan ini memuaskan lah. Artinya kita belajar ya selama ini apa yang kita kerjakan, baik langsung di tempat sebelum pelatihan ini ya jauh lah berbeda gitu. Artinya ilmu itu betul-betul diberikan ke kita gitu. Secara praktek langsung, ke farm langsung, cara budidaya ayam, karena saya mau budidaya ayam, doakan ya, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan saya selama di sini alhamdulillah Pak, istilahnya berkat pelatihan-latihan Bapak yang saya diberikan sama saya, ya alhamdulillah
yang selama ini sebenarnya ini yang saya cari itu Pak. Dan untuk istilahnya kesannya seperti itu Pak. Dan pesan saya untuk kedepannya kalau bisa Pak, peternaknya sukses, yang pelatihnya sukses seperti itu, dan istilahnya bisa menciptakan pebisnis yang handal, pebisnis yang sukses lah Pak. Jadi jangan bosan-bosan pula nanti kalau istilahnya macam kami lah yang latihan di sini, jangan bosan-bosan seperti itu Pak. Cuman itu aja Pak. Alhamdulillah. Nama saya Junaida, Asalnya tebing tinggi. pesannya gimana Bu? Kesan Ibu selama ikut pelatihan kita kan udah 1 harian nih. Ya, Pelatihan di rumah saya di tempat Bu Ratna. Terus kesan Ibu gimana? Apa nggak enak atau gimana? bagus ya. Senang lah saya ikut pelatihan ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa buat BSF ini biar jadi lebih bagus lagi lah gitu. Kira-kira kalau ada kawan-kawan Bu pengen budidaya, BSF lebih bagus gak usah belajar atau main langsung belajar dari otodidak gitu Bu? Ya bagus belajar lah. Apa kenapa harus belajar Bu? Soalnya saya belum balik buat nggak jadi. Gitu Bu ya. Oke, Iya, makasih. balik. Ya, makasih Bu ya. Saya Satu. Saya Muhammad dari Helvetia. Alhamdulillah ini Bang Heri kan ngasih saya kesempatan untuk ikutan training di sini. Alhamdulillah setelah ikutan training ini yang saya dapatkan tuh jauh lebih banyak informasi. Jadi insya Allah dengan mengikuti training ini kami akan aplikasikanlah di tempat kami. Mudah-mudahan berkah. Ke depan aplikasinya memang buat ketahanan pangan di pesantren Bang ya. Insya Allah. Selama ini yang jadi masalah di pesantren apa Bang? Masalah dalam arti kata kenapa harus budidaya maggot BSF? Jadi atau program seperti apa yang pengen dijalankan di pesantren gitu? Ya, mestinya kan kita nih berswadaya untuk pangan di pesantren kan. Yang selama ini kita semuanya beli, insya Allah kita punya angan-angan ataupun cita-cita kedepannya belanja pesantren itu bisa diminimalisir dengan cara pengaplikasian inilah. Dengan banyak hal yang kita bisa buat dari maggot ini ke depannya, bisa untuk tanaman sayuran ataupun kita buat ternak ayam ataupun ternak lele ataupun yang lainnya lah. Nama saya Muhammad Arifin, asal dari Seberang. Kalau dari pelatihan ini yang saya ambil, kalau kita nengok-nengok di YouTube itu memang nggak semua dapat Pak. Nah, kalau bisa ya kita ikut pelatihan lah, biar semua ilmunya dapat. Ini lagi kita pun temannya Bang Heri kan, dan nengok tambah pula ilmu kita gitu aja lah Pak. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen teman-teman semua sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya. Dan buat teman-teman yang pengen pesen DOC, pengen pesen prepupa, telur BSF, jaring kandang BSF, alhamdulillah kita sudah mulai banyak menyediakan. Dan buat teman-teman, budidaya BSF ini menyenangkan. Jadi jangan sampai budidaya ini menyusahkan karena kurangnya ilmu. Buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan, gak mesti di saya. Banyak teman-teman kita juga yang mengadakan pelatihan, tapi pastikan yang melatih Anda itu terus melakukan, dalam arti kata tetap budidaya BSF, ayam, atau tetap mengintegrasi antara BSF dengan dunia peternakan, perikanan, dan pertanian. Jadi alhamdulillah tetap mentaati perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.